Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aulia Pratiwi dengan NPM 2201010103. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah, puasa serta haji. Yang pertama kita akan membahas tentang zakat, infak dan sedekah. Zakat menurut bahasa itu zakah, yang berarti suci. Sedangkan zakat juga bisa kita ambil pengertian adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak. Nah, siapa aja sih orang yang berhak untuk menerima zakat? Ada 8 golongan orang yang bisa menerima zakat. Yang pertama itu fakir, yang kedua itu miskin, yang ketiga rikab atau hamba sahaya, yang keempat ada mu'alaf, yang kelima ada fisabilillah, yang keenam ada ibnu sabil, yang ketujuh ada amil, yang kedelapan ada gharim. Nah, kita akan membahas dari yang pertama. Apa sih itu fakir? Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan karena dia itu masalah berat seperti sakit. Nah, yang kedua itu miskin. Kalau miskin itu dia punya pekerjaan, sumber penghasilan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang ketiga itu rikab atau hamba sahaya. Yang keempat itu ada gharim, orang yang sedang memiliki kesulitan utang untuk melunasinya. Yang kelima ada mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang keenam ada fisabilillah, yaitu pejuang agama Islam. Yang ketujuh ada ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh ini tujuannya untuk kebaikan ya, bukan untuk keburukan. Yang kedelapan ada amil, yaitu orang yang menyalurkan zakat. Materi selanjutnya ada jenis-jenis zakat. Secara umum zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besaran zakat fitrah ini 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Nah, sedangkan zakat mal ini zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim. Besaran zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah melewati 1 tahun atau haul. Yang selanjutnya, pengertian infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan atau pemberian harta secara sukarela oleh seorang muslim untuk tujuan amal, sosial atau kebajikan. Nah, sedekah ini juga memiliki pengertian yang hampir sama kayak infak. Tapi kalau sedekah ini bisa berupa materi, bisa juga berupa non materi. Tuh. Yang selanjutnya ada perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Dari segi hukumnya, zakat memiliki hukum yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Sedangkan sedekah dan infak itu hukumnya sunnah bagi setiap muslim. Yang kedua, dari segi penerimanya, zakat menjadi sah apabila dikeluarkan kepada golongan-golongan yang tadi dijelaskan sebelumnya. Sedangkan infak dan sedekah bisa disalurkan kepada siapa saja. Dari segi besaran zakat, dari segi besaran pemberian, zakat memiliki ketentuan tersendiri yang harus dipenuhi. Tadi kan zakat 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Sedangkan infak sama sedekah ini tidak terikat oleh ketentuan apapun, jadi terserah mau berapapun. Lalu dari segi bentuk
pemberian zakat, infak diberikan dalam bentuk harta atau materi yang dimiliki. Sedangkan sedekah bisa berupa apa saja. Misalnya dari perbuatan juga bisa. Yang selanjutnya zakat, infak, sedekah yang menonjol selanjutnya adalah zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sedangkan infak dan sedekah bukan termasuk ke dalam rukun Islam. Yang selanjutnya ada persamaan infak, zakat, dan sedekah. Yang pertama tujuan sosial. Ketiga istilah ini bertujuan untuk membantu sesama. Yang selanjutnya ada nilai spiritual. Ketiga bentuk amal ini dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pembersihan harta. Masing-masing berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Yang selanjutnya mendorong empati. Ketiga amal ini mendorong rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Sama-sama pengalihan harta dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan tanpa adanya imbalan, semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang puasa. Pengertian puasa adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yang selanjutnya ada golongan yang tidak wajib puasa. Yang pertama ada musafir, orang yang sedang perjalanan jauh. Yang kedua itu ada anak kecil. Yang ketiga ada orang gila. Yang keempat ada orang sakit. Yang kelima wanita hamil atau menyusui. Sebenarnya boleh puasa asalkan dia yakin kalau anaknya itu tidak apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya ada keraguan tidak puasa ya tidak apa-apa. Yang selanjutnya ada orang tua yang lanjut usia. Yang selanjutnya ada orang haid dan nifas, itu tidak boleh puasa. Yang selanjutnya syarat-syarat puasa. Yang pertama tentu harus beragama Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal sehat. Selanjutnya suci dari hadas, nifas, dan haid, itu bebas dari haid dan nifas. Selanjutnya tamyiz atau mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Yang selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja, tentu tidak boleh. Berhubungan suami istri di siang hari atau keluar mani dengan sengaja. Muntah dengan disengaja, hilang akal, contohnya seperti mabuk, pingsan, atau gila. Yang selanjutnya haid, nifas, dan wiladah. Yang selanjutnya murtad atau keluar dari agama Islam. Yang selanjutnya ada jenis-jenis puasa. Puasa wajib itu ada 4: puasa Ramadan, puasa kafarat atau tebusan, puasa nazar, puasa qadha. Sedangkan puasa sunnah ada banyak. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa Daud, puasa yang sehari puasa, besoknya enggak, besoknya puasa lagi. Yang selanjutnya puasa pada bulan Sya'ban, puasa hari Senin dan Kamis, puasa hari terang bulan atau Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Komariah. Yang selanjutnya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Selanjutnya ada puasa Tasu'a, puasa tanggal 9 Muharram. Yang selanjutnya haji. Haji berasal dari bahasa Arab yaitu hajja yahuju hujan, yang berarti maksud atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitul Al-Haram atau Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada syarat dan rukun. Syaratnya ada Islam, baligh, merdeka, berakal, dan mampu. Sedangkan rukunnya ihram disertai dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, bercukur untuk tahallul. Yang selanjutnya tertib. Lalu kemudian ada wajib haji. Haji memiliki 5 kewajiban. Di antaranya yang pertama berihram di miqat, mabit di Musdalifah atau
menginap di Musdalifah, yang selanjutnya ada menginap juga di Mina, yang selanjutnya ada melontar jumroh, yang selanjutnya tawaf wada atau tawaf perpisahan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.